Ketika kehilangan sesuatu ataupun ketika kamu tidak suka dengan takdir yang sudah digariskan oleh Allah, seringkali orang-orang terdekat memberikan nasihat agar kamu lebih ikhlas menerima segala hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Gak hanya itu, menghadapi masalah dengan penuh keikhlasan juga bisa menjadi sumber energi untuk terus berjalan dan tidak menyerah pada hidup. Dengan ikhlas, hatimu akan lebih lega menerima suatu masalah ataupun ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini mau menyampaikan suatu hal tentang ikhlas. Sebenarnya masih kurang paham juga tentang ikhlas, makanya dipelajarin dan ingin di-share ke kalian. Mungkin udah familiar ya ikhlas itu, tapi tahu gak sih definisinya? Gimana sih cara ikhlas? Terus kenapa kita harus ikhlas gitu? Orang-orang sering ngertiin bahwa ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa imbalan apa-apa. Tapi kan sebenarnya ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah. Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali pada Allah. Jadi dalam agama Islam itu sebenarnya kan ikhlas melakukan sesuatu karena Allah SWT, bukan tidak mengharapkan apa-apa kepada siapa-siapa. Harapannya dari Allah SWT. Nah, kayak contohnya misalkan kita ibadah, dalam konteks ibadah ini, nah kita sholat, ikhlas ibadah karena Allah SWT, bukan karena hal lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipandang soleh atau lain sebagainya gitu. Tapi benar-benar semata-mata kita ibadah hanya buat Allah SWT. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya di dalam mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat itu tuh maksudnya nerangin tentang ikhlas dalam agama. Agama kalau misalkan gak digabung sama ikhlas, kejujuran, itu bakal gak benar, kayak gak ada apa-apa. Kayak udah orang sibuk mikirin dirinya sendiri tanpa masukin agama di prioritas dirinya gitu. Ikhlas dalam agama sangat penting ditanamin dalam diri kita, karena dengan ikhlas pasti urusan kita bakal dimudahkan oleh Allah SWT, bakal dilancarkan. Ikhlas juga kan penting banget. Setiap kita melakukan sesuatu kita harus ikhlas, karena kalau misalkan kita nggak ikhlas itu percuma, bakal sia-sia aja gitu. Karena kita udah ngelakuin sesuatu capek-capek tapi nggak ikhlas, ya ada apa-apa yang kita dapet capek doang, kita dapet nggak sah juga di mata Allah, nggak akan Allah terima juga kalau kita nggak ikhlas. Jadi kita harus ikhlas guys. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah kayak, apa yang telah kamu lakukan wahai hambaku? Terus ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Lalu Allah berkata, dusta, sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan ke dalam neraka, dilempar ke dalam neraka. Iya, itu nggak ikhlas kan? Berarti dia berperang untuk dilihat berani oleh orang-orang. Ketika di atas itu contoh dari orang yang gak ikhlas banget sesuatu tapi mengharapkannya selain kepada Allah. Dia mengharapkan dia dipuji, berani sama orang-orang. Semoga aja kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah, yang ikhlas dalam melakukan semua hal, termasuk tugas ini ikhlas. Amin. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin beramal ya semakin besar pahala kita yang bakal kita dapat. Semakin besar juga balasan yang bakal diterima. Semakin benar-benar melakukan sesuatu karena Allah, maka semakin menilai juga amalan tersebut di mata Allah. Ya, setelah kita tahu ikhlas itu apa, seperti itu ikhlas. Coba sekarang kita menanamkan pada diri kita, melatih, mencoba melakukan hal
semua sesuatu dengan ikhlas. Pokoknya mari kita coba ikhlas dalam segala hal. Ikhlas itu kan amalannya yang tingkatannya udah tinggi ya, beda sama sabar. Kalau misalkan ikhlas itu kelihatan kalau misalkan udah terjadi suatu amalan. Orang yang ikhlas dalam beramal, dia kalau merasa seolah-olah nggak ngelakuin apa-apa, kayak ikhlas aja. Jadi orang yang ikhlas beribadah adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah. Orang yang ikhlas juga nggak akan menyekutukan Allah, dan dia tidak ria dalam beramal. Mungkin itu aja sih dari aku. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat juga. Semoga kita bisa melakukan hal tersebut, menanamkan keikhlasan dalam diri. Makasih, maaf banget aku nggak jelas, tapi ya udah mau apa. Makasih atas perhatiannya, jadi ikutan semua. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokoknya gitu deh. Makasih. Kamu ngomong kayak gini, stop. Ini di private gak sih? Malu. Gimana sih caranya yang benar? Ngomongnya aku nggak bisa, tapi gimana sih menyampaikannya tuh orang-orang tuh ngerti, nggak kayak gini. Ya apa sih harus aku kenapa curhat? Tahu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah mbak, astagfirullah mbak. Yang serius konsa. Ya Allah. Ya maksudnya gimana ya? Apa ya tadi? Lupa. Saya udah berusaha semaksimal mungkin ya. Bismillah. Semoga orang-orang ngerti ya Allah. Nggak tahu. Makasih teman-teman, jangan ketawain aku ya. Freak banget. Ya udah, segitu aja.